Sahabat yang dicintai Allah, Alhamdulillah bertemu kembali. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan sedikit berbicara tentang persahabatan yang sampai ke surga, persahabatan selamanya dunia dan akhirat. Kita semua pasti punya sahabat, ya. Tidak ada dari kita yang tidak punya sahabat karena memang manusia ditakdirkan hidup sebagai makhluk sosial. Dan sungguh sahabat itu adalah orang-orang yang mampu membawa kita menuju ke surganya. Walaupun di bagian negatifnya tentu ada sahabat yang na'udzubillah min dzalik bisa membawa kita menuju ke nerakanya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Dan sahabat atau bersahabat dengan orang-orang soleh itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma'u'tiyal 'abdu ba'dal islami ni'matun khairan min akhin salih. Fa'idha wajada ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bih." Tidaklah seorang itu diberikan kenikmatan setelah Islam. Ya, jadi kenikmatan yang Allah berikan pada seseorang setelah nikmat Islam, memeluk agama Islam ini, ternyata apa? Akhin saleh, saudara sahabat yang soleh, ya. Sahabat muslim yang saleh. Dan di antara kalian kalau mendapatkannya, maka hendaknya dia mampu untuk memegangnya erat-erat kita. Kenapa? Karena itu nikmat yang luar biasa. Seperti kita memegang erat-erat nikmat Islam, tidak mau Islamnya keluar dari hati kita, hendaknya kita juga ketika mendapatkan seorang sahabat saleh, maka hendaknya pegang erat-erat dia. Karena dia adalah nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita. Kenapa dia menjadi nikmat terbesar? Banyak sekali sebabnya sahabat. Di antaranya, satu, sahabat yang soleh itu dia akan menjadi mir'at, cermin bagi kita. Senantiasa menasehati kita. Al-mu'min mir'atun li akhihil mu'min. Seorang sahabat muslim itu yang beriman akan menjadi cermin bagi mukmin yang lain. Dia akan senantiasa duduk bersama kita, dan ketika ada yang kurang dari kita, dari ukhrawi kita, dari akhirat kita, maka dia akan menjadi orang yang pertama kali mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Bukan hanya sekedar dunia semata, tidak. Tapi bagaimana ketika duduk dia lihat mungkin akhlak kita kurang, dia mampu menyapanya dengan lembut dan baik. Seperti ketika kita bercermin, ya, betapa cermin itu dengan bijak memberitahu mungkin ada kekurangan di rambut kita, ada kekurangan di muka kita, ada kekurangan di baju kita. Begitu juga sahabat. Sahabat yang saleh, dia akan datang senantiasa memberikan yang terbaik untuk sahabatnya. Seolah dia akan berkata, sahabatku, tidak cukup bagiku hanya berteman di dunia. Mari kita bersama sampai di surganya. Maka ketika ada satu di antara kita yang kurang untuk bisa masuk ke dalam surganya, mari kita saling menasehati. Masya Allah. Bahkan ada sebuah ungkapan syair Arab, ya, sadiku kaman saddaqaka, sadiku kaman yani sadaqaka la man saddaqaka. Ya, sahabatmu itu atau sahabat sejati itu yang senantiasa sadaqaka, jujur. Dia memberikan apa yang dia lihat. Kalau kurang, maka dia katakan kurang. Kalau lebih, dia akan mengembalikan kelebihan itu pada Sang Pencipta agar kita memuji Allah. Bukan hanya sekedar man saddaqaka yang senantiasa membenarkanmu, oh ini benar, padahal itu salah. Na'udzubillah min dzalik. Ini justru menggelincirkan kita. Yang kedua, sahabat yang soleh itu juga akan mendoakan kita. Ya Allah, punya sahabat soleh, pasti dia punya waktu mustajabah yang dia gunakan untuk berdoa. Sore hari dia akan membaca ma'thurat, pagi hari juga begitu. Di sepertiga malam dia bangun, di saat dia tawaf di umrohnya atau di Arafah saat dia haji, ya, saat dia mengalami masa-masa yang mustajabah, mungkin lisannya akan teruntai nama kita karena dia mengingat akan kita. Dan da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Nabi SAW menegaskan bahwa doa seorang mukmin kepada saudaranya yang mukmin itu tanpa sepengetahuan saudaranya, maka doa itu mustajabah. Siapa yang sholat di sepertiga akhir waktu? Siapa yang senantiasa beribadah kepada Allah, memanfaatkan waktu-waktu mustajabah? Sahabat-sahabat kita yang soleh. Dan alangkah luar biasa bahagianya kita ketika nama kita terselip dalam doanya, melantunkan nama kita untuk doa terbaiknya. Masya Allah, luar biasa. Dan itu mustajabah gitu, doa itu mustajabah.
doa yang akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inda ra'sihi malakun muwakkal, ya, itu di atas kepalanya itu akan ada, di atas kepala saudara kita yang mendoakan itu ada akan malaikat yang mengaminkan doanya. Masya Allah, luar biasa bahagianya memiliki sahabat yang soleh. Doanya bukan hanya diaminkan oleh orang, diaminkan oleh malaikat. Dan nanti juga malaikat akan mendoakan sahabat kita itu sebagai balasannya. Yang ketiga, tentu ketika kita punya sahabat yang soleh, maka kesolehannya itu kita harapkan bisa menular kepada kita, memotivasi kepada kita. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan berkaitan tentang teman yang baik ini, ya, bahwa seseorang itu almar'u ala dini khalilih falyanzur ila man yukhalil. Seseorang itu tergantung pada agama seseorang, maka lihatlah bagaimana agama temannya gitu. Kenapa? Saling menularkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan sebuah perumpamaan, mathalul jalisus salih wasu, bagaimana perumpamaan antara teman yang baik dan teman yang buruk. Maka yang baik itu seperti kita dekat dengan orang yang berjual atau menjual minyak wangi. Kalau kita tidak membelinya, maka kita akan kena wanginya. Teman yang buruk itu seperti kita dekat dengan pandai besi. Kalau kita tidak kena apinya, minimal baunya kita dapat. Artinya teman itu sangat mempengaruhi, dan ini fakta yang tidak bisa ditolak-tolak, bukan hanya sekedar berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun cukup bagi kita sebagai seorang Muslim untuk mengambil apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi fakta di lapangan pun sangat mendukung itu. Orang bagaimana tergantung temannya. Maka ketika kita mampu untuk bersama dengan orang yang soleh, akan senantiasa memotivasi kita untuk terus melakukan perbuatan soleh. Yang tadinya tidak semangat pengajian, dekat dengan orang yang semangat pengajian, kita berangkat pengajian. Yang tadinya tidak semangat untuk sholat sunnah, dekat dengan orang yang sholat sunnah, maka kita akan semangat melaksanakan itu. Dan yang terakhir adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan almar'u ma'aman ahabbah. Nanti di akhirat itu seseorang itu akan bersama dengan orang yang sangat dia cintai. Subhanallah, kita punya teman, ternyata teman itu mampu memberikan satu kebaikan di akhirat. Teman-teman kita masuk ke dalam surga semuanya. Kita bisa ditarik oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam surga karena teman-teman dan sahabat-sahabat kita itu ternyata masuk ke dalam surga. Mungkin di antara kita ada yang tidak layak sebenarnya masuk ke dalam surga, tapi karena kita memiliki teman yang subhanallah, mereka masuk ke dalam surga, kita tertarik. Kita ditarik oleh teman-teman kita itu. Maka jangan heran ketika dulu para ulama meminta kepada muridnya, jika engkau tidak jumpai aku di surga, maka tengoklah aku, andai aku ada di neraka, maka berikan syafaat kalian kepadaku agar kalian mampu untuk dengan izin Allah menarikku bersama kalian berkumpul di surga. Subhanallah. Kita tengok teman-teman kita yang soleh-soleh itu adalah merupakan investasi akhirat kita. Mereka yang mampu memberikan syafaat kepada kita, yang mampu menarik kita. Kalau seandainya kita nanti ternyata dengan takdir Allah tidak bisa masuk ke dalam surga, merekalah investasi kita. Merekalah yang mampu dengan segenap kebaikannya dengan izin Allah membawa kita menuju ke surganya. Semoga ini memberikan motivasi kepada kita untuk terus memperbanyak teman-teman saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.